Dalam video ini, kita akan membahas terapi herbal dalam pelayanan kebidanan. Fokusnya bukan hanya pada tradisi yang telah lama hidup di masyarakat, tetapi juga pada cara menilainya secara ilmiah agar penggunaannya tetap aman, relevan, dan bermanfaat. Terapi herbal adalah pemanfaatan bahan alami untuk membantu menjaga kesehatan dan mendukung proses pengobatan. Bahan yang digunakan paling sering berasal dari tumbuhan seperti daun, rimpang, buah, bunga, atau bagian tanaman lainnya. Dalam beberapa praktik tradisional, sumbernya juga bisa mencakup produk hewani atau mineral, meskipun penggunaannya perlu dipahami dengan hati-hati sesuai konteks. Jadi terapi herbal tidak hanya ditujukan untuk mengobati keluhan, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara umum. Di Indonesia, penggunaan herbal dalam kebidanan bukan hal baru. Praktik ini tumbuh dari pengalaman panjang masyarakat dalam merawat kesehatan perempuan di berbagai tahap kehidupan reproduksi. Dalam praktik sehari-hari, herbal kerap dimanfaatkan pada masa kehamilan, masa nifas, dan masa menyusui sebagai bagian dari upaya perawatan yang bersifat pendukung. Namun dalam pelayanan kebidanan modern, pemanfaatannya tidak cukup hanya berdasarkan kebiasaan. Tenaga kebidanan perlu memahami manfaat, batasan, serta kemungkinan risikonya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan WHO, yang mendukung penggunaan obat tradisional sebagai pelengkap, bukan pengganti pelayanan medis modern yang sudah terbukti efektif. Artinya kearifan lokal tetap memiliki tempat, selama digunakan secara rasional, terukur, dan dipadukan dengan prinsip keselamatan pasien. Hal ini menjadi sangat penting karena Indonesia memiliki biodiversitas yang luar biasa, dengan lebih dari 30.000 spesies tanaman dan ribuan diantaranya berpotensi sebagai tanaman obat. Jenis herbal yang digunakan dalam kebidanan sangat beragam, mulai dari rimpang, daun, buah, hingga bunga yang dikenal luas dalam pengobatan tradisional. Setiap bahan biasanya dipilih berdasarkan khasiat yang dipercaya, seperti membantu pemulihan, menjaga daya tahan tubuh, atau meredakan keluhan tertentu. Metode pengolahannya pun beragam, misalnya direbus, diseduh, diparut, diperas, atau diolah menjadi ramuan sederhana yang mudah dikonsumsi. Dalam konteks kebidanan, manfaat yang sering dicari berkaitan dengan kesehatan ibu, kenyamanan selama masa reproduksi, serta dukungan terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan bayi. Karena itu, memahami jenis bahan, cara pengolahan, dan tujuan penggunaannya menjadi dasar penting sebelum herbal diterapkan dalam asuhan. Beberapa bahan yang sering diperkenalkan dalam materi herbal antara lain sereh, jahe, dan kunyit yang sangat akrab dalam praktik kesehatan tradisional. Ada juga daun jambu biji, peppermint, dan lemon yang kerap dibahas karena kegunaannya dalam membantu keluhan ringan tertentu. Untuk konteks pemulihan dan pemenuhan kebutuhan ibu, nama seperti daun katuk dan daun pepaya juga sering muncul dalam literatur maupun praktik lokal. Sementara itu, lavender sering dikenali karena kaitannya dengan rasa nyaman dan relaksasi, sehingga contoh-contoh ini penting sebagai dasar pengenalan bahan. Mengenali bahannya dulu. Pada remaja, terapi herbal sering dibahas dalam kaitannya dengan dua masalah yang cukup sering muncul, yaitu anemia dan dysmenorrhea. Salah satu bahan yang banyak dikaji adalah buah bit. Buah ini dikenal mengandung zat gizi yang dapat mendukung pembentukan sel darah merah dan membantu perbaikan kadar hemoglobin. Dalam materi ini, konsumsi jus bit selama 20 hari dilaporkan meningkatkan kadar hemoglobin dari 11,47 gram per desiliter menjadi 12,02 gram per desiliter. Kenaikan ini menunjukkan bahwa intervensi sederhana berbasis pangan dapat memberi dampak yang terukur ketika digunakan secara konsisten dan dipantau dengan baik. Selain buah bit, daun kelor juga penting karena kaya zat besi, vitamin, dan senyawa bioaktif yang mendukung pembentukan hemoglobin. Itulah sebabnya daun kelor sering dipertimbangkan sebagai bagian dari dukungan nutrisi pada remaja dengan risiko anemia. Pada dysmenorrhea, daun kelor juga dikaitkan dengan penurunan nyeri karena dapat membantu menghambat enzim COX-2
dan menurunkan produksi prostaglandin yang memicu kontraksi dan rasa sakit. Dengan kata lain, manfaatnya tidak hanya pada status darah, tetapi juga pada kenyamanan remaja saat menstruasi. Tetap perlu diingat, penggunaan herbal pada remaja sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari asuhan yang menyeluruh, bersama edukasi gizi, evaluasi klinis, dan pemantauan keluhan. Tradisi menjadi lebih kuat saat didukung bukti. Pada lansia, pembahasan terapi herbal perlu dimulai dari perubahan fisiologis yang terjadi seiring proses menua. Pembuluh darah cenderung menjadi kurang elastis, regulasi tubuh berubah, dan kondisi penyerta sering membuat penanganan hipertensi menjadi lebih kompleks. Karena itu, keberhasilan intervensi pada hipertensi lansia tidak selalu ditandai penurunan yang besar. Bahkan dengan intervensi, penurunan tekanan darah umumnya tidak lebih dari 10 mm air raksa. Disinilah bawang dayak mulai banyak diperhatikan sebagai salah satu bahan herbal yang berpotensi memberi dukungan tambahan. Bawang dayak dikaitkan dengan manfaat melancarkan peredaran darah dan membantu mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Selain itu, bahan ini juga dikaitkan dengan bantuan dalam menurunkan kolesterol dan menghambat penumpukan lemak pada dinding pembuluh. Mekanisme yang sering dijelaskan berhubungan dengan kandungan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan dan mendukung kesehatan vaskular. Dengan dukungan itu, risiko proses aterosklerosis dapat ditekan, sehingga aliran darah tetap lebih baik terjaga. Meski demikian, terapi herbal pada lansia tetap memerlukan kehati-hatian, karena usia lanjut sering disertai penggunaan beberapa obat sekaligus dan kondisi klinis yang beragam. Jadi, nilai utama herbal di sini adalah sebagai pendukung yang dipertimbangkan secara rasional dalam asuhan berbasis bukti. Sebagai tugas mandiri, silakan cari satu jurnal internasional yang membahas penerapan terapi herbal dalam asuhan kebidanan. Topiknya dapat difokuskan pada ibu hamil, persalinan, masa nifas, atau bayi dan balita, sesuai area yang paling ingin Anda dalami. Setelah itu, lakukan analisis terhadap jurnal tersebut, termasuk tujuan penelitian, metode, hasil utama, dan relevansinya bagi praktik kebidanan. Tugas ini penting agar Anda tidak hanya mengenal nama bahan herbal, tetapi juga terlatih membaca dan menilai bukti ilmiah di balik penggunaannya. Pada akhirnya, terapi herbal dalam pelayanan kebidanan perlu dipahami sebagai ruang temu antara kearifan lokal dan ilmu pengetahuan. Ketika keduanya dijaga bersama, pelayanan kebidanan dapat menjadi lebih peka terhadap budaya, sekaligus lebih aman dan berbasis bukti untuk kesehatan ibu dan bayi Indonesia. Rawat tradisi, perkuat bukti.